Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Idan Wildan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Pasik Jaya, Kota Tasikmalaya, dengan fasilitator Ibu Dewi Puspasari dan juga pengajar praktek Ibu Dede Harawati. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul Beridik 1 pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, untuk yang pertama mengenai kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Apa artinya ini? Seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik ini memiliki keunikan tersendiri. Mereka memiliki karakter yang berbeda, minat yang berbeda, potensi yang berbeda, kecerdasan yang berbeda, juga gaya belajar yang berbeda-beda. Dan ini diperlukan usaha dari guru untuk menciptakan sebuah proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik tadi, sehingga peserta didik dalam belajarnya dapat merasakan kenyamanan karena dipenuhi kebutuhannya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru yang pertama itu harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian, guru juga harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian yang keempat, guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, yang kelima, guru harus melakukan penilaian yang berkelanjutan. Nah, lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru yang pertama itu harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian, guru juga harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian yang keempat, guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, yang kelima, guru harus melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan peserta didik, maka guru harus memperhatikan ketiga aspek berikut dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Untuk yang pertama, kesiapan belajar murid di sini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan oleh guru. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua, kemudian budaya tempat tinggal peserta didik, kemudian gaya belajar murid, dan yang keempat, adanya perbedaan kecerdasan majemuk dari setiap peserta didik. Kebutuhan belajar murid juga dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Ini merupakan cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk dapat mengetahui apa saja kebutuhan murid. Yang pertama, misalnya dengan mengamati perilaku murid. Yang kedua, dengan mengidentifikasi pengetahuan awal. Ini bisa dilaksanakan dengan cara melakukan asesmen diagnostik kognitif dan juga non-kognitif. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan guru kelas sebelumnya tentang profil peserta didik ini. Kemudian bisa juga dengan membaca rapat murid di kelas sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang berikutnya bisa juga dengan melakukan review dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran.
Nah, itulah tindakan yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Itu hanya beberapa cara, ada beberapa cara lain yang dapat digali oleh kita sebagai seorang guru. Dan berikutnya adalah strategi mendiferensiasikan pembelajaran. Ada 3 strategi atau 3 pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendiferensiasikan pembelajaran, yaitu yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi produk, dan yang ketiga diferensiasi proses, atau diferensiasi proses dulu baru yang ketiga diferensiasi produk. Untuk yang pertama diferensiasi konten, ini berkaitan dengan bahan ajar atau materi atau juga media yang disiapkan oleh guru. Jadi dalam prakteknya guru dapat menyiapkan beberapa bahan ajar atau media untuk memenuhi setiap profil peserta didik. Guru dapat menyediakan video, gambar, teks literasi, ataupun audio, ataupun video. Ini untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar peserta didik yang auditori, kinestetik, atau visual atau audio visual, agar peserta didik ini lebih mudah dalam belajarnya. Kemudian yang kedua ada diferensiasi proses. Ini diferensiasi proses ini tertuju pada proses untuk memahami konten tadi ya. Bagaimana kegiatan atau proses belajar yang dilakukan peserta didik sesuai dengan minatnya dan juga kemampuan awalnya. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah bukti dari siswa telah memahami pembelajaran yang telah dilakukannya itu seperti tadi. Dan diferensiasi produk ini dapat dibedakan berdasarkan kemampuan awal siswa, kemampuan yang rendah, kemampuan yang sedang, dan kemampuan yang tinggi. Ini semua merupakan salah satu contoh strategi pembelajaran berdiferensiasi. Bisa ketiga-tiganya ada ataupun cukup salah satunya. Berikutnya, adakah keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lainnya? Tentunya ada. Pembelajaran diferensiasi ini menggambarkan sebuah pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dan potensi siswa. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap individu peserta didik ini memiliki potensi dan karakter yang berbeda, dan guru di sini dalam pendidikan bertugas untuk menuntun berkembangnya potensi siswa tersebut untuk meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kemudian untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, kemudian reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran, dan ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak di modul yang kedua. Dan berikutnya, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, di mana visi tersebut harus berpihak atau berpusat pada peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid juga harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, ini berkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Kenapa harus ada kesepakatan terlebih dahulu? Agar dalam pelaksanaannya pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan dengan baik dan manajemen kelas dapat berjalan dengan efektif. Nah, itulah keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1, 1.2, 1.3 dan juga 1.4, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki keterkaitan dengan materi-materi sebelumnya pada modul sebelumnya.
Demikian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.